Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tugas kali ini saya Aisyati Rodiah kelas TIA 23 akan menjelaskan tentang metode asosiasi. Pertama yaitu pengertian metode asosiasi. Metode asosiasi atau association role meaning adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola hubungan antar item dalam data transaksi. Nah, tujuan utamanya adalah mengetahui item-item apa saja yang sering muncul secara bersamaan, sehingga menghasilkan aturan berupa hubungan if-then. Misalnya, jika seseorang membeli roti, maka kemungkinan besar ia juga membeli selai. Pola seperti ini sangat bernilai dalam dunia bisnis karena membantu toko memahami perilaku konsumen. Next, tentang fungsi dan manfaat metode asosiasi. Jadi, metode asosiasi ini memiliki beberapa manfaat penting, seperti membantu toko mengatur layout produk agar lebih efektif, menjadi dasar dalam sistem rekomendasi produk, membantu perusahaan memahami kebiasaan pelanggan, juga digunakan juga dalam keamanan, misalnya mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Jadi, metode ini tidak hanya untuk supermarket, tetapi banyak digunakan dalam berbagai bidang. Next. Tentang komponen utama yaitu support. Komponen pertama dalam metode asosiasi adalah support. Support menunjukkan seberapa sering suatu item atau kombinasi item muncul dalam keseluruhan transaksi. Support digunakan untuk menentukan apakah suatu pola cukup signifikan atau tidak. Jika nilai support rendah, pola itu dianggap tidak penting karena jarang terjadi. Next. Komponen utama, tadi kan support dan yang kedua itu confidence. Komponen kedua adalah confidence. Confidence mengukur seberapa besar kepercayaan bahwa item B akan muncul ketika item A muncul. Dalam konteks aturan if then, confidence menunjukkan tingkat kebenaran aturan tersebut. Semakin tinggi confidence, semakin kuat hubungan antara item tersebut. Lanjut, komponen utama yaitu life. Komponen ketiga adalah life. Meskipun biasanya bersifat opsional, life mengukur kekuatan aturan dibandingkan kondisi acak. Jadi, jika nilai life lebih dari 1, berarti aturan tersebut kuat dan memiliki hubungan yang signifikan. Next, tahapan kerja metode asosiasi. Setelah tadi kita membahas tentang komponen utama yaitu ada 3, selanjutnya kita akan membahas tahapan kerja metode asosiasi. Proses metode asosiasi biasanya digunakan dalam beberapa tahapan. Pertama, mengumpulkan data transaksi. Kedua, menghitung frekuensi kemunculan step item. Ketiga, menentukan requient item set, yaitu kombinasi item yang memenuhi minimum support. 4. Membentuk aturan asosiasi dan frequent item set. 5. Menghitung nilai confidence dan life untuk menilai kekuatan aturan. Dan yang terakhir, memilih aturan terbaik sebagai hasil akhir. Tahapan ini membuat metode asosiasi dapat menemukan pola yang benar-benar kuat dan bernilai. Selanjutnya yaitu algoritma a priori. Algoritma pertama yang digunakan dalam metode asosiasi adalah a priori. A priori bekerja dengan cara membentuk banyak kombinasi kandidat item set, kemudian mencarinya berdasarkan nilai support. Algoritma a priori memiliki prinsip dasar. Jika suatu kombinasi item tidak masuk frequent item set, maka semua kombinasi yang lebih besar tidak perlu diuji. Ini membantu mempercepat proses pencarian frequent item set. Next, kelebihan dan kekurangan a priori. Jadi, kelebihan a priori adalah mudah dipahami dan sederhana. Namun, kekurangannya adalah menghasilkan banyak kandidat item set sehingga prosesnya bisa lama, terutama untuk dataset besar. Algoritma FP atau growth. Algoritma kedua adalah FP growth yang merupakan pengembangan dari a priori. Berbeda dengan a priori, FP growth tidak membentuk banyak kandidat. FP growth menggunakan struktur data bernama FP tree yang menyimpan data transaksi secara lebih ringkas. Dengan FP tree, proses pencarian frequent item set menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Perbandingan a priori dan versus VP growth. Secara umum, a priori lebih sederhana tetapi lambat karena menghasilkan banyak kandidat. FP growth lebih cepat dan hemat memori, cocok untuk dataset besar. Sebagai contoh, misalnya, kita memiliki transaksi berisi item A, B, dan C.
Jika tidak menemukan bahwa A dan B sering muncul bersama dan nilai confidence aturan A ke B tinggi, maka aturan tersebut dapat digunakan untuk strategi pemasaran, misalnya menempatkan produk A dan B berdekatan. Kesimpulannya adalah metode asosiasi sangat penting dalam data mining untuk menemukan pola dan hubungan antar item dalam data transaksi. Komponen support, confidence, dan live membantu menentukan aturan yang benar-benar kuat. Algoritma yang paling populer adalah a priori dan FP growth. Dengan metode ini, perusahaan dapat membantu keputusan yang lebih baik dan lebih terarah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.